jemaat Tuhan, berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat 12 Juli bertempat di rumah keluarga Ibu Ahun pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 14 Juli dilayani oleh Evangelis Rama Putra Pratama dari GBI Fatmawati, dan perjamuan kudus dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Wow, puji Tuhan ya, masuki bulan Juli nih, kita masih bisa tetap sehat, masih bisa tetap ada, luar biasa. Every day it's a gift from God. Setiap hari adalah hadiah terindah dari Tuhan. Kita buka mata, semua badan masih normal, panca indera kita masih normal, itu suatu kado terindah dari Tuhan Yesus. Ya, Mimin punya pertanyaan, mau nanya dulu nih sama teman-teman nih. Hobi kalian apa? Makan. Baca Alkitab lah. Oh ya. Ini report pembacaan Alkitab di bulan Juli. Luar biasa. Tetap setia pada baca Alkitab di waktu kesibukannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk para Alkitab lovers. Ya, kemudian juga Mimin ingin menegaskan beberapa pengumuman. Hari Jumat komsel di rumah Ibu Ahun, kemudian hari Minggu ibadah raya dilayani oleh Evangelis Rama Putra Pratama dari GBI Fatmawati, dan perjamuan kudus dipimpin oleh Bapak Gembala. Ayo Bapak Ibu, kita nggak perlu lihat siapa sih pembawa pesan ini, tapi yang perlu kita lihat apa isi dari pesan itu yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi Mimin mau ajak semua para jemaat hari Minggu untuk selalu tetap hadir, untuk selalu tetap excited, haus akan firman Tuhan. Ya, Mimin juga punya ini, punya pantun. Makan donat sama Yuli, langsunglah disantap. Semangat bulan Juli, tetaplah baca Alkitab. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah nama Bapa ini bukan suatu kebetulan. Biar Roh-Mu mulai Tuhan. Biar Roh-Mu memenuhi setiap hari kami. Kami tidak hanya diciptakan serupa segambar dengan Engkau, tapi kami juga diberikan kuasa menjadi anak Allah. Terima kasih ya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tergerak
Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu kami berhati untuk Roh Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua Bapa, Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Di awal bulan ini kita mau berdoa dulu buat anak-anak kita saudara, biar anak-anak sekolah minggu boleh ke depan. Ya, kita ke sana ya. Oke, ayo kita tunggu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin.
Oke, pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita sudah memasuki minggu pertama di awal bulan Juli. Ya, saya percaya kita semua selama 1 semester yang lalu Tuhan sudah pelihara. Amin. Boleh lambaikan tangan siapa yang ngalamin kebaikan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya berkhotbah dengan judul Pilih-pilih lawan. Mari kita buka firman Tuhan saudara di 1 Timotius 6 ayat 12. Saya juga menampilkannya di layar saudara. 1 Timotius 6 ayat 12. Saya mau ajak kita semua baca firman Tuhan ini sama-sama pada hitungan yang ketiga saudara. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paulus menulis surat kepada muridnya saat itu yang namanya Timotius. Timotius adalah anak muda yang dipercaya dan diurapi Tuhan untuk menggembalakan jemaat pada saat itu, saudara. Dan sebagaimana anak muda memerlukan yang namanya bimbingan, dan pembimbing yang dia dapat pada zamannya adalah Rasul Paulus. Di dalam pelayanan penggembalaannya, Timotius seringkali dianggap sebagai anak yang masih terlalu muda. Timotius bahkan seringkali mengalami pergumulan, dan bahkan salah satu yang menyebabkan situasi atau masalah di dalam pelayanannya itu adalah sakit pada perutnya, saudara. Yang menurut saya kemungkinan besar mungkin masalah asam lambung, saudara. Ya, makanya Paulus bahkan pernah menganjurkan kepada Timotius untuk dia mungkin meminum anggur ya sebagai terapi, saudara. Nah, di dalam pelayanan penggembalaan ini bahkan Paulus pernah bilang begini sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi engkau harus menjadi contoh dalam kekudusan, contoh di dalam pelayanan dan seterusnya, saudara. Dan menariknya, salah satu pesan Paulus kepada Timotius adalah bertandinglah dalam pertandingan apa? Iman, saudara. Saudara dan saya di dalam hidup kita punya banyak ilustrasi, kita punya banyak simbol-simbol atau analogi yang dipakai. Seringkali dunia menawarkan kepada kita, tetapi juga firman Tuhan menawarkan juga pemikiran kepada kita. Dunia menggambarkan kehidupan ini seperti roda berputar, saudara. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang apesnya pas di bawah, bannya kempes, saudara. Ada lagi yang berkata bahwa hidup itu seperti roller coaster, saudara, yang up and down, naik dan turun. Ada lagi yang berkata bahwa hidup bagaikan panggung sandiwara. Katanya ada yang berperan antagonis, ada yang berperan protagonis ya dan sebagainya, saudara. Tetapi firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa hidup adalah sandiwara. Firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa hidup bagaikan roda yang berputar. Tetapi hidup adalah pertandingan. Dan pertandingan apa? Pertandingan iman yang benar. Artinya ada pertandingan iman yang tidak benar. Ada pertandingan iman yang benar, ada pertandingan iman yang salah. Dan firman Tuhan katakan kalau kamu dan saya bertanding dalam pertandingan iman yang benar, kita bisa merebut hidup yang kekal. Untuk itulah saudara telah dipanggil. Berapa banyak di antara saudara yang masih ingat namanya Susi Susanti? Susi Susanti ini pemain apa, saudara? Bulu tangkis. Juara dunia pertama bulu tangkis perempuan dari Indonesia. Bersama dengan suaminya, juara putra. Siapa suaminya? Alan Budi Kusuma. Yang ingat ini udah ketahuan tahun lahirnya, ya. Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti jagoan di bulu tangkis. Saudara, kira-kira mereka bisa nggak main sepak bola? Ya, bisa menurut saya. Ya, tetapi kalau mereka bertanding dalam pertandingan sepak bola, mungkin nggak menang. Rasanya mungkin kalah. Ya, karena kenapa? Karena mereka jagonya di bulu tangkis, saudara. Sama halnya dalam hidup ini, seringkali saudara dan saya mengalami kekalahan. Bukan berarti saudara nggak mampu, bukan berarti saudara nggak latihan, bukan berarti saudara hidup dalam dosa. Tapi seringkali kita kalah dalam hidup ini karena kita memilih pertandingan yang salah, saudara. Saya mau sampaikan di sini, saudara, ya. Choose your battles wisely, because if you fight them all
you'll be too tired to win the really important ones. Seorang memberikan ungkapan, saudara, pilihlah pertandinganmu dengan bijak. Karena kalau engkau mau bertanding dalam segala hal, nanti kamu terlalu lelah dan akhirnya kamu tidak menikmati yang paling penting. Satu ketika saya bercakap-cakap dengan pendeta Joel dan berkata, satu ketika saya baca satu artikel, saudara, artikel itu bilang begini, lose in victory. Terus pendeta Joel bilang, menarik nih kalimat, lose in victory, kalah di dalam kemenangan. Lalu pendeta Joel tanya sama saya, maksudnya kalah di dalam kemenangan itu apa, Kak? Dia panggil saya kakak. Saudara tahu yang Mike Tyson ya? Mike Tyson itu kan kalau dia bertinju dia kan luar biasa yang menang ya. 12 ronde dia bertinju menang. Menang dia ambil piala dia nih, saudara. Tahu-tahu si yang punya pertandingan bilang gini, jangan pulang dulu. Lawan lagi, lawan yang kedua. Mungkin jadi, saudara, mungkin jadi dia lawan lagi dan menang lagi. Tapi habis itu jangan pulang dulu, lawan lagi. Kira-kira dia bisa menang apa kalah? Dia kalah di dalam kemenangan. Kenapa? Kelelahan. Saudara dan saya hari-hari ini seringkali kita bertanding dalam pertandingan iman yang salah. Apa maksudnya yang salah, saudara? Pertandingan apa yang gak tepat buat kita? Ada dua hal, ada dua lawan, saudara, yang seringkali hari demi hari saudara dan saya melawannya. Ada yang bilang begini, lawan terberat kita adalah diri kita sendiri. Saya mau katakan sama saudara, saya kurang sepakat dengan itu, saudara. Saya kurang sepakat kalau lawan kita adalah diri kita sendiri, karena saya gak pernah lihat ayatnya, saudara. Hanya ada dua lawan saudara dan saya yang setiap hari yang membuat saudara dan saya kelelahan. Lawan saudara dan saya yang pertama adalah disebut hari kemarin. Hari kemarin. Banyak di antara kita, saudara, itu punya banyak penyesalan dan kekecewaan yang susah untuk kita lupakan. Dan itu yang terus-menerus dalam tanda kutip kita lawan, kita bertanding karenanya, saudara. Berapa banyak di antara saudara punya musuh di dalam hidup, atau punya orang yang bikin saudara jengkel dalam hidup, saudara. Sehingga waktu ketemu di pasar, mungkin ketemu di mall, ngelihat orangnya, lalu kita cari jalan lain, saudara. Padahal kejadiannya sudah di hari kemarin, udah lewat. Bilang kanan kirinya, udah lewat. Bahkan ada ungkapan orang bilang begini ke saya sudah maafin, tapi saya belum melupakan. Nah, jadi lawan kita itu hari kemarin. Hari kemarin kita gagal, langsung hari ini kita jadi takut. Kenapa kita hari ini kita takut? Karena hari kemarin. Kenapa hari ini kita khawatir? Karena hari kemarin. Kenapa kita nggak mau melangkah kepada sesuatu yang lebih baik? Karena hari kemarin. Karena hari kemarin mengandung kegagalan. Hari kemarin juga mengandung yang namanya, saudara, kekecewaan. Bahkan seringkali, saudara, kita juga menjadi kalah karena patokan kesuksesan hari kemarin. Suatu ketika, saudara, Gideon, ya kan, dia punya itu kan di rambut ya, dia punya kekuatan gitu ya. Dia punya kekuatan tuh di rambut rahasianya. Langsung orang Filistin itu mau coba kalahkan dia. Wah, gagal. Mau coba kalahkan dia, gagal. Mau coba kalahkan dia, gagal. Tapi akhirnya Gideon bisa dikalahkan. Ada satu kalimat yang Gideon selalu ucapkan, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah. Sehingga banyak orang berpikir, kalau hari kemarin saya pakai cara ini sukses, saya pakai cara itu juga di hari ini. Gak taunya gagal. Di dalam bisnis juga sama, dalam pekerjaan juga sama. Berapa banyak pebisnis bilang sama saya, zaman sekarang beda ya, dulu kayaknya. Karena kenapa? Dia nggak sukses hari ini karena dia pakai hari ini dengan cara yang kemarin, saudara. Masalahnya generasinya udah berbeda, pelanggannya udah berbeda, konsumennya sudah berbeda, saudara. Kita nggak bisa hari kemarin kita lawan, saudara.
Jadi saudara harus pilih-pilih. Apa lawan yang kedua? Kira-kira saudara pasti udah bisa tebak. Apa lawan kedua? Hari esok. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok punya. Ayo lo, besok susah lo. Kita nggak bisa lawan, tapi nggak usah pusing. Kenapa? Besok kok. Karena hari esok firman Tuhan bilang punya kesusahannya sendiri. Semua orang boleh saudara punya rencana sama kayak saya. Waktu 2020 saya punya bisnis saudara. Waduh, kalau orang Yahudi bilang cuan sisi saudara. Untung banget pokoknya. Semua orang udah booking sampai di bulan Desember untuk jasa yang saya tawarkan. Siapa nyangka 15 September saudara, semuanya bilang, oh jangan dulu, ini kayaknya COVID bakal nyebar, ya kan. Mulai Pak Jokowi mengumumkan ada 2, yang satu ibunya, satu putrinya di wilayah Depok itu terindikasi kena COVID-19. Waduh, semua klien bisnis saya udah mulai, aduh tar dulu ya, coba kita lihat dulu ya nanti ya, jangan mulai dulu acaranya ya, eventnya dan sebagainya. Langsung 31 Maret Pak Jokowi memutuskan PSBB. Siapa yang nyangka? Siapa yang menyangka bulan Februari itu para penjual masker mungkin lagi pusing, stoknya banyak. Tapi pada saat 15 Maret 2020, satu masker ayo pernah beli berapa? Ada satu masker 100.000, ya kan? Siapa nyangka? Siapa di sini yang tahu hari esok? Dulu ada yang namanya Mama Loren katanya, gitu kan? Mama Loren pun nggak tahu kapan dia akan meninggal. Kita paling senang sama yang namanya hari esok. Kita berpikir kalau kita tahu aja apa yang akan terjadi, mungkin saya akan mencegah hal-hal yang saya nggak inginkan. Tetapi firman Tuhan mau katakan sama saudara, mari kita bertanding dalam pertandingan apa? Iman. Apa itu iman? Iman itu kita nggak tahu hari esok, saudara. Iman itu kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya. Itu namanya iman. Makanya iman itu percaya dulu, baru melihat. Lawannya iman itu apa? Melihat dulu, baru percaya. Jadi musuhnya iman itu bukan keraguan-raguan. Musuhnya iman bukan ketidakpercayaan. Musuhnya iman adalah apa yang saudara lihat. Kalau kita lagi punya banyak uang nih ya, ngomong haleluya gampang gak? Gampang, gak usah disuruh. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil gini nih, waduh, gampang. Tapi kalau lagi gak pegang uang, lihat anak besok juga udah mau sekolah, harus bayaran uang sekolah. Lihat yang ini, waduh, lihat semua kebutuhan. Ngomong haleluya gampang gak? Susah. Susah mau ngomong haleluya. Makanya butuh iman. Pada saat saudara hadapin semua masalah, pasti saudara akan hadapi 2 musuh ini. Hari kemarin sama hari esok. Saudara lihat kebutuhan di hari esok, terus saudara ngelihat di hari kemarin. Iya ya, kemarin aja gua gagal. Iya ya, kemarin aja dia bilang dia juga nggak bisa minjemin uang buat gua. Iya ya, kemarin ya selalu gini nih. Lawannya begini nih. Saudara lupa, saudara hidup hari ini. Saudara lupa, saudara hidup hari ini karena doa Bapa kami mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berilah kami pada hari ini, bukan hari esok. Makanya firman Tuhan bilang waktu bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun keluar dari Mesir mau menuju tanah Kanaan, Tuhan kasih roti mana. Roti mananya tuh 1 hari dapat supply, 1 hari dapat supply, 1 hari. Satu ketika ada orang nih, oknum-oknum di bangsa Israel, dia simpen buat besok. Dia simpen buat besok, saudara. Nah, tahu apa yang terjadi besoknya tuh? Roti mana yang disimpan apa? Busuk. Busuk. Apa yang saudara simpan, kekhawatiran saudara, termasuk kejayaan saudara, kesuksesan saudara, gak ada gunanya saudara bawa ke hari ini. Udah lewat. Udah lewat, saudara. Udah, bu, jangan diingat-ingat lagi kesalahan suaminya. Udah lewat.
Ya saya suka lihat ya ibu-ibu itu punya memori 1 terabyte. Oh 2 ya. Belum backup datanya ya. Belum servernya tuh yang ada di Cikarang dia taruh. Bapak-bapak juga sama. Percuma ingat yang kemarin-kemarin. Saya seringkali kalau ngobrol itu sama sesama pria gitu kan, ayolah kita semangat. Udahlah, nggak usah neko-neko. Kemarin juga gue coba, udah menentukan hari ini. Terus dia lihat besok, lu nggak tahu besok juga nih. Berapa banyak orang sekarang ketemu sama saya ngomongnya apa? Ini anak-anak Tuhan tuh, orang-orang Kristen ngomongnya apa? Nih tahun depan krisis nih Pak, tahun depan krisis nih Pak, tahun depan krisis nih Pak. Pertanyaannya buat saya simpel, terus mau ngapain? Ya kita mesti spending wisely katanya. Iya kalau ada yang di-spend, kalau nggak ada, nggak jadi wise. Satu bapak-bapak, ini orang tua dari jemaat, dari pendeta besar datang ke saya juga sama. Pak Jun, apa yang harus kita lakuin ya? 2025 itu krisis. Saya bilang, menabur. Hah? Kok nabur? Iya, itu prinsip Alkitab. Waktu satu ketika dalam hidupnya Ishak, satu ketika saudara terjadi krisis. Apa yang Ishak lakukan? Alkitab berkata Ishak menabur di tanah kering. Bego gak? Kalau zaman sekarang bego. Kok nabur di tanah kering? Nabur di tanah subur. Tapi Alkitab berkata tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Kalkulator saudara sama kalkulator Tuhan beda. Makanya hidup ini pakai iman. Iman itu artinya saudara pakai kalkulatornya Tuhan. Bukan berarti saudara saya minta udah tebar-tebar duit gak bijaksana, bukan. Tapi saya minta tiap hari saudara jalan sama Tuhan. Saudara beriman sama Tuhan. Kita gak bisa beriman sama saldo kita, betul. Betul, kalau saldo kita cukup rasanya iman gampang. Iman menjadi susah waktu saudara masukin ATM, langsung ada kalimat bersabda di situ. Saldo Anda tidak cukup. Betul, susah saudara. Susah. Tetapi disitulah saudara dan saya diminta sama Tuhan, bertandinglah dalam. Nah, bertanding gimana bertanding berarti? Aktif kan? Aktif. Saudara pernah gak lihat pemain bola coba diem aja di tengah lapangan gitu? Itu namanya bukan bertanding, itu pasif. Namanya bertanding latihan gak? Latihan ya kan, aktif. Makanya saudara, iman itu aktif. Iman itu selalu ditandai dengan apa? Nih, omongan. Apa yang kamu ngomong itu mencerminkan iman kamu. Makanya di dalam keadaan apapun saudara bilang, aduh puji Tuhan. Saudara gak perlu bilang, enggak, gue gak susah gak. Bukan, iman itu bukan menyangkali masalah. Iman itu ngomong, iya saya punya masalah, saya memang lagi gak baik-baik aja, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Nah itu saudara. Gak bisa kita ngeliat masalah langsung tepuk jidat, mati gua. Nanti mati betulan gimana? Kan saya juga lagi sibuk, ngapain ngubur saudara jadinya? Jangan bilang mati gua, bilang untung gua, hoki gua, diberkati gua. Jadi kalau marahin anak juga sama, dasarnya kamu anak sukses, anak luar biasa, anak berhasil lagi. Amin. Yang bilang oh bodoh, kayak bapak lu, bro. Bapaknya itu tersinggung. Saudara, menurut Sun Tzu, tahu Sun Tzu siapa Sun Tzu? Ini kan panglima perangnya China nih, pada zamannya nih, ya paling juara lah. Sun Tzu bilang apa? He will win who knows when to fight and when not to fight. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang tahu kapan harus tanding, kapan harus nggak tanding. Pak, kalau istri lagi nah harus tahu kapan balas, kapan gak usah dibalas. Udah diemin aja, gak usah balas. Kalau bapak punya uang, balas dengan kasih uang tambahan belanja. Nah udah diem terus. Pertandingan usai langsung. Selesai langsung. Ya. Kita harus tahu kapan kita tanding, kapan kita nggak tanding, saudara. Ini menurut Sun Tzu nih.
Ya, makanya kita kapan pakai iman, kapan kita nggak usah pakai iman. Dalam hidup ini saya perhatikan saudara, banyak kali kita pakai iman kita untuk hal-hal yang nggak perlu sebetulnya. Apa nggak perlu? Contoh, saudara kalau makan sate kambing habis itu makan durian gimana akibatnya? Apa sih kalau masih muda-muda ya kan? Tapi lama-kelamaan nih kambing duren, stroke kan? Stroke minta doa gak sama Tuhan kesembuhan? Minta. Perlu gak sebetulnya? Gak perlu. Jadi kalau gak perlu, jangan. Artinya apa? Jangan cari masalah sendiri. Bilang kanan kirinya, dilarang bego. Ya, pulang nanti ke percetakan bikin stiker taruh di kamar tuh, dilarang bego. Kita udah tahu nih, ini bakal jadi masalah. Lu nyebur juga. Nah itu artinya saudara pakai iman yang sebetulnya nggak perlu. Udah didoain, udah disembuhin sama Tuhan. Udah disembuhin sama Tuhan, ngelakuin lagi, doa lagi, minta sembuhin lagi, Tuhan sembuhin lagi, ngelakuin lagi. Ya lama-lama bego namanya saudara. Namanya mah bodoh. Saudara nggak belajar nih, orang lain udah lebih pintar, ya salah sendiri. Sekarang saudara mau sukses gampang banget, semuanya udah tersedia. Ada di YouTube, ada di ChatGPT, ada di berbagai hal kalau saudara mau sukses. Hari ini kalau kita cuma mau punya uang, katakanlah 10 juta deh sebulan, gampang sebetulnya saudara. Semuanya udah ada, tinggal masalahnya mau apa kagak saudara. Masalahnya mau enggak, kita belajar, kita kenalan sama orang baru. Kadang-kadang kita disuruh kenalan aja malu-malu. Aduh udahlah, rezeki kan gak kemana. Iya, kalau lu gak kemana-mana gimana mau dapat rezeki? Emangnya lu Brad Pitt ya? Emang lu Cinderella, rezeki datang sendiri? Kapan kita harus fight, kapan gak fight, saudara? Saudara harus tahu timing yang tepat. Karena seringkali bukan karena senjatanya gak pas, timingnya, waktunya. Firman Tuhan bahkan berkata apa? Karena perjuangan kita apa? Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa itu darah dan daging? Tuh, sebelah saudara. Darah dan daging itu apa? Orang maksudnya. Jadi kalau saya kalimat sederhana ini, ya bapak-bapak dengar nih. Karena perjuangan kamu bukanlah melawan istrimu. Istri-istri nih kalimatnya sama nih. Karena perjuangan kamu bukanlah melawan suamimu. Orang tua nih, karena perjuanganmu bukanlah melawan anakmu. Dasar anak gak tahu diri. Kualat dong orang tua. Marah, dia ribut sama anaknya. Pilih-pilihlah lawan. Orang yang ada di sekitar kita, termasuk tetangga kita, apapun itu namanya istilahnya manusia, itu bukan lawan. Bukan lawan. Nggak usah dilawan, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Dialah yang menjadi pembela. Nggak usah dilawan, saudara. Doain aja. Bahkan lawannya siapa? Kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan intinya apa ini kalimatnya, kesimpulannya? Setan. Jangan saudara bilang, ya istri saya setannya nih Pak. Suami saya ini setannya nih Pak. Ini dia nih setannya nih Pak. Ini orang di kantor saya nih Pak setannya Pak. Bukan. Ya. Saya mau ingatkan kepada saudara nih, jangan dilawan. Memang dalam hidup ini saya perhatikan, dalam pertandingan iman selalu ada 3 P. Apa itu 3 P? P yang pertama adalah pain. Apa itu pain? Semua hal yang di dalam hidup saudara membuat saudara nggak nyaman. Dan memang Tuhan izinkan itu supaya saudara dan saya berkembang karakternya, karakter ilahinya, otot-otot imannya, otot-otot kasihnya, otot-otot pengharapannya. Sama seperti saudara olahraga pergi ke tempat fitness, saudara pergi ke tempat gym, saudara akan lihat itu beban-beban, barbel. Ada nggak barbel terbuat dari kapas? Dari kapas, terus bonang angkat. Itu otot nggak jadi ke atas, ke bawah kali saudara. Nggak akan pernah otot ini berkembang, saudara, kalau nggak ada beban. Ada buah roh 9, ayo sebutin 9-9-nya. Apa enggak? Paling gampang kita buah roh pertama apa? Kasih. Bagaimana supaya kasih muncul, berbuah di dalam kehidupan kita? Ya pastinya kita akan ditempatkan dalam sebuah situasi keadaan yang membuat kita rasanya nggak mau mengasihi.
Dikelilingi tuh sama orang-orang yang nyebelin, jengkelin. Pokoknya kita pengennya benci aja. Kita pokoknya pengen, aduh, kita mau ampuni aja susah. Kita doa Tuhan, ambil aja nyawanya Tuhan. Kenapa saudara? Supaya keluar buah roh kasih. Apalagi habis kasih? Sukacita. Ayo, gimana saudara keluar buah roh sukacita? Pasti ditempatkan di tengah situasi yang bikin saudara sedih, bikin saudara keki, bikin saudara kecewa. Tapi di tengah situasi itu saudara, kalau saudara punya iman, saudara bisa suka cita. Makanya anak Tuhan beda sama anak dunia. Kok lagi susah, lagi ini, kok lu bisa sih senyum-senyum, kok bisa sih tetap memuji Tuhan? Karena percaya bahwa bukan hari ini yang menentukan hidup saya, tetapi siapa yang berjalan bersama saya. Karena yang berjalan bersama saya ini, firman Tuhan berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Karena pain ini membawa saudara masuk ke dalam P yang kedua. Apa itu? Proses. Diproses. Sakit gak tuh Yusuf dijual sama saudaranya sendiri? Ada di sini yang pernah dijual sama saudaranya sendiri? Atau lagi berencana menjual saudaranya? Ini Yusuf saudara, 12 bersaudara plus 1 sebetulnya. Ada ya perempuan, ya Dina namanya, ya. Jadi 12 bersaudara, si Yusuf ini pokoknya apa-apa dipakein baju paling bagus. Pokoknya apa-apa paling bagus. Jadi semua saudaranya cemburu. Dijual kan dia. Kebayang gak Alkitab berkata, waktu saudara-saudaranya datang ke Mesir, saudara-saudaranya berkata, iya kami tahu betapa adik kami Yusuf saat itu di dalam lubang, di dalam sumur, menangis, memohon untuk kami tidak jual. Tapi kami tetap jual. Saudara, gak usah dijual saudara. Saudara punya masalah gak dibantuin aja sakit gak? Padahal saudara sendiri. Iya, nggak dibantu aja sakit. Ini dijual jadi budak. Pada zaman itu budak itu diapain saudara? Masukin kayak di kerangkeng, ya kayak kerangkeng. Terus diapain? Telanjangin. Ditaruh di satu kawasan namanya pasar budak. Nah pada saat itulah semua yang mau beli akan pegang-pegang itu. Dipukul-pukuli, bagus nih, kuat nih badannya nih. Oh iya nih, bagus nih, kuat nih, gitu. Dibeli akhirnya kan sama Potifar. Dipakai itu baju kan jadi pembantu di rumah Potifar. Jadi pembantu, bayangin, dari anak emas jadi panpo. Dari anak emas loh jadi pembantu. Udah jadi pembantu, ada bagus lah ya, akhirnya naik promosi jadi kepala pembantu. Si istrinya Potifar genit, ya kan. Singkat cerita, Yusuf nolak, difitnah. Lu tahu nggak tuh budak yang lu beli kurang ajar sama gua tuh. Tapi Alkitab mencatat tidak satu kali pun Yusuf protes. Tidak satu kali pun Yusuf membela diri dan berkata enggak. Kalau zaman sekarang mungkin dia bilang kok Potifar gitu kan. Bukan loh, ayo nggak ngapa-ngapain loh, ayo pokoknya. Bayangin, saya yakin tuh seluruh budak dijejerin tuh di sidang kalian masih Potifar. Kalian semua udah lihat belum Yusuf begini? Wow, saya yakin tuh ya bisik-bisik mungkin teman-temannya Yusuf colek dia loh. Sup, ngomong Sup. Lu ngomong yang sebenarnya Sup. Kan gak begitu. Tapi Yusuf diam loh. Kenapa? Karena dia tahu ini proses. Masuk penjara. Aduh, pusing banget gak sih? Udah dari lubang sumur, dijual di kerangkeng, masuk ke rumah udah bayaan bagus ya, udah bendingan, udah jadi kepala, difitnah, masuk penjara. Sakit gak tuh? Sampai akhirnya satu ketika saudara, ternyata proses ini membawa sampai dia ke istana. Tahu-tahu satu malam, orang nomor 1 di Mesir yang punya gelar Firaun, ya, itu gelar ya, bukan nama ya, kayak sultan gitu, itu gelar kan. Ini Firaun. Firaun satu ketika mimpinya ini bikin dia galau, bikin dia bingung. Ini apa artinya? Dipanggil semua ahli-ahli mimpi, nggak ada yang bisa ngertiin. Saya mau tanya, mimpi dari mana yuk? Mimpi ada tokonya nggak? Nggak ada. Mimpi bisa di download nggak? Nggak bisa. Kok bisa itu mimpi muncul? Kok bisa semuanya nggak ada yang bisa artiin? Tahu-tahu
salah satu pegawai istana namanya juru anggur bilang sama raja, oh iya dulu gue di penjara tuh ada satu orang tuh. Tuh dia waktu gue mimpi ya, gue diartiin, bener kejadian nih. Panggil tuh anak katanya, panggil. Karena saat semuanya mentok, apapun pasti kita bisa jadi solusi, benar ya? Kalau udah mepet, kepepet nih, semua jadi solusi. Kita nggak tahu loh, di hari-hari ke depan ada orang-orang yang kepepet, saudara jawabannya. Saudara jadi berkat. Yusuf dibilang, panggil tuh kata, dipanggil sama Perdana Menteri loh. Alkitab berkata apa? Ini menarik nih. Alkitab berkata di kitab Kejadian, Yusuf cukur jenggotnya. Dia cukuran. Artinya dia cukuran apa? Siap-siap terima berkat. Kalau dia nggak percaya, kalau dia nggak beriman, tampil apa adanya aja. Tampil aja apa adanya. Tapi karena dia mau menghadap raja dan kitab Amsal berkata, siapakah yang berdiri di hadapan raja-raja? Hanya orang yang cakap. Alkitab berkata. Cakap itu apa? Tampilnya memantaskan diri. Tampilnya itu menyesuaikan dengan berkat yang dia mau ambil. Alkitab berkata dia menghadap Firaun. Dia ceritain artinya. Firaun. Saya pikir ya kalau saya jadi Firaun ya udah dong, mimpi gue udah diartiin ya udah selesai dong, lu balik lagi ke penjara kan gitu. Tapi Firaun nanya balik, udah selesai mimpinya diartiin, Firaun nanya, terus kita mesti ngapain? Dijelasin lagi sama si Yusuf, nih kamu harusnya begini. Terus kata Firaun apa? Wah, nggak ada yang lebih pantas selain kamu. Yaudah kamu aja yang jalanin, kamu jadi orang nomor 2. Wah, kita pikir itu udah nyampe kepada tujuan, purpose, belum. Ternyata posisinya si Yusuf ini di Mesir, satu ketika ada kelaparan di seluruh dunia, Alkitab katakan. Seluruh dunia cari gandum ke Mesir, saya yakin termasuk Indonesia nih. Karena seluruh dunia Alkitab katakan, cari gandum ke Mesir. Ternyata tujuan utamanya semuanya adalah untuk Yusuf memelihara seluruh keluarganya. Karena keluarganya juga kelaparan. Dipanggil semua keluarganya, saudara, dari Israel, ditaruh di tanah Goshen di Mesir, saudara. Semua keluarganya selamat. Sampai akhirnya yang ketiga, purpose. Kejadian 50 ayat 20 berkata begini, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi ya ternyata Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan itu seperti pemain komposer orkestra, ya gitar main, ya piano main, ya akhirnya di-combine semua, dikombinasikan semuanya. Ya ada yang membuat saudara pain dalam hidup ini, bikin saudara jengkel, dihianati, kecewa, perpisahan, ini semua nih diatur sama Tuhan. Ternyata masuk ke dalam proses dan purpose-nya. Ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Satu ayat ini, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hari kemarin itu bukan lawan kita, itu lawannya Tuhan. Hari esok juga bukan lawan kita, itu lawannya Tuhan. Makanya dia disebut dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Serahin kekhawatiran saudara sama Tuhan. Serahin kekecewaan saudara sama Tuhan. Serahin ketakutan, overthinking,
kecemasan sama Tuhan. Saudara punya hari ini. Firman Tuhan berkata apa? Sebab selalu baru rahmatnya tiap pagi. Ini tadi pagi nih rahmat Tuhan baru ngalir bagaikan hujan. Gimana saudara nikmatin hujan? Udah nikmatin aja. Kalau saudara mau tolak, ambil payung. Tapi hujannya berhenti gak? Alkitab berkata demikianlah berkat Tuhan, tidak berhenti buat kita. Terima aja. Nikmatin hari ini. Enjoy your life. Nggak tahu besok. Udah nggak usah pusing. Uangnya tinggal dikit pak, apa-apa, bisa makan kan? Nggak bisa makan, telepon gereja, saya kasih makannya. Selesai dong masalah saudara. Tapi saya yakin firman Tuhan bilang, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku nggak pernah lihat orang benar minta-minta roti. Nggak ada. Yakin saya saudara nggak akan ada yang mati kelaparan. Kelihatan dari badannya aja nggak ada yang kelaparan. Malah harus dilihat ini banyak. Saudara ada kelebihan ini. Udahlah, Tuhan akan berperan buat saudara. Saudara diem aja. Jadi apa yang saya harus lawan pak? Nggak ada. Nggak ada yang saudara harus lawan. Karena iblis pun sudah Tuhan Yesus kalahkan di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Kalau selesai pertandingan, itu kita ngapain? Nikmatin piala, sukacita, celebrate. Nah itu hidup kita. Di tengah pergumulan, di tengah masalah tetap senyum, tetap bersukacita, tetap merayakan. Merayakan apa pak? Janji-janji Tuhan yang akan saya genapi, janji-janji Tuhan yang akan saya terima. Itulah pertandingan iman. Mari kita bangkit berdiri dan kita siapkan perjamuan kudus. Dia sanggup. Haleluya.